Pagi, Prof. Ya, pagi. Saya membuat catatan di sini bahwa fenomena imperialisme media itu makin mempengaruhi dunia. Kita lihat dominasi media massa ini sangat mempengaruhi pandangan dan budaya global, sehingga mempengaruhi pola pikir, nilai, dan norma dalam masyarakat, dan tentu saja ada konsekuensi ya, Prof, ya, yang Ya, ya. ditimbulkannya. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan imperialisme media dalam konteks ini, Prof? Imperialisme media itu sebenarnya kan sebelumnya kita pernah membicarakan tentang misalnya dominasi ya. Hmm. Jadi imperialisme media itu sebenarnya adalah dominasi media ya, biasanya bisa di dalam satu tanggal atau satu kelompok ya, yang sangat menentukan misalnya bagaimana misalnya informasi itu disampaikan ke masyarakat. Di Indonesia sebenarnya jelas sekali itu yang mempunyai atau pemilik dari teknologi informasi ya, misalnya TV aja ya, itu kan hanya sekelompok kecil. Bisa aja misalnya dalam satu pemilik itu misalnya dia mempunyai misalnya 3 media ya, di samping misalnya televisi juga misalnya koran dan lain-lain. Itu sebenarnya bentuk yang dikatakan di sini itu adalah apa yang disebut tadi dengan imperialisme media itu. Imperialisme dalam pengertian kan biasanya di dalam imperialisme kan ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Jadi model kolonialisasi sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa sebenarnya media itu sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan sikap, pembentukan pandangan, dan misalnya juga harapan ke depan oleh masyarakat itu. Ini yang kita sebut sebenarnya tadi kurang disadari bahwa media itu sangat berperan sekali bagaimana misalnya menentukan pandangan masyarakat, ya, nilai-nilai dalam masyarakat dan seterusnya. Dan ini biasanya yang sebenarnya mestinya dicoba dihindari, ya. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat misalnya seperti di dunia ini misalnya ada beberapa CNN, misalnya BBC, itu juga Iya, Al sebenarnya Jazeera ya. Al Jazeera. Iya, Itu sebenarnya kan Al Jazeera belakangan. iya Tapi betul. kedatangan Al Jazeera itu Hmm. paling tidak misalnya bisa menjadi saingan atau misalnya apa ya, Perbandingan ya. memperperbandingan bagi masyarakat untuk bisa misalnya arah Betul. informasi itu yang secara berbeda. Iya. Karena tidak mungkin misalnya ya media itu tidak mempunyai Keberpihakan. keberpihakan. Betul. Tidak mungkin mereka tidak mempunyai misalnya tujuan tertentu. Betul. Tidak mungkin mereka tidak misalnya memiliki kepentingan tertentu. Tidak mungkin mereka tidak memiliki ideologi tertentu. Ini adalah problem yang sebenarnya tadi kita katakan. Kita perlunya menyadari adanya imperialisme media itu dan mencoba untuk misalnya bagaimana negara, bagaimana misalnya masyarakat terhindar dari model imperialisme itu. Apalagi kasus Gaza ya, Prof. Ya. Ini sangat Oh ya. bentuk-bentuk Ya. dominasi Ya. media sangat-sangat ini ya. Pengaruh itu ya, pengaruh dari misalnya Al Jazeera itu sangat luar biasa memberikan pengaruh misalnya yang awalnya seperti Prancis, Inggris ya, Amerika yang begitu misalnya menentang ya, menentang Islam dan kemudian mendukung Israel, sekarang itu kan buyar. Betul. Karena memang mereka bagaimanapun juga sadar bahwa sebenarnya ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Betul. Karena tidak mungkin misalnya sampai ribuan, belasan ribu orang misalnya dihancurkan dengan rumah-rumah segala macam itu tidak menyentuh hati nurani mereka. Betul. Jadi itu juga melalui media juga. Coba kalau misalnya tidak ada Al Jazeera yang bisa misalnya menjadi suatu pandangan bagi masyarakat lain ya di dunia, terutama sekali dunia Islam. Sebenarnya bukan hanya untuk dunia Islam, karena justru terlihat pengaruhnya itu sebenarnya yang besar itu sebenarnya di dunia Barat yang non Islam. Karena memang kesadaran baru sebenarnya mulai sekarang munculan. Begitu kita masuk pada era informasi itu, sebenarnya ada satu juga ya yang usaha. Begitu kita masuk globalisasi, kemudian ada satu upaya besar juga untuk bagaimana membentuk ya, menyadarkan manusia ini bahwa memang ya kita sebenarnya hidup dalam satu bentuk kemanusiaan di dalam dunia yang sifatnya memang sekarang terglobalisasi itu. Ya, jadi stigma terorisme terhadap Islam itu akhirnya terbuka ya, terjawab ya. Terjawab dan sekarang begini. Lihat aja misalnya banyak sekali misalnya wanita-wanita bukan hanya apa tapi misalnya terkemuka di Barat itu misalnya dengan bangga dan kemudian mengatakan saya dulu menganggap kalau misalnya berpakaian seperti muslim itu sebagai sesuatu sebenarnya merendahkan perempuan. Sekarang baru saya sadar bahwa itu sebenarnya memang suatu penghormatan terhadap nilai-nilai perempuan itu dan itu mengubah pandangannya dia dan dia akhirnya misalnya menjadi muslim dan itu banyak sekali. Ya terjadi dan kemudian sebenarnya itu yang kita katakan bahwa media itu kan punya tujuan, mempunyai kepentingan, mempunyai ideologi dan mudah-mudahan kalau misalnya memang tidak ada hanya satu dua ya dan itu
menguasai satu pandangan dari satu pandangan kelompok yang sama misalnya, itu juga memang tidak bagus. Oleh karena itu saya pikir tadi untung juga disinggung tentang Al Jazeera itu karena kehadirannya itu memang sangat perlu untuk bukan untuk umat Islam tapi untuk semua Dunia ya. dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu justru tidak terberitakan oleh media, Prof. Itu Gitu. problemnya Nah, tadi. betul. Itu problemnya tadi, jangan ada imperialisme media itu. Karena imperialisme media itu sebenarnya problemnya kan kalau di Indonesia mungkin pejabat atau pemerintah kita itu juga dipengaruhi kerjasama. Ingat kan kita Ya, menjelaskan dengan media, tentang apa yang kita sebut sebelumnya itu dengan diskusi kita tentang misalnya berbagai bentuk negara ya yang misalnya sekelompok orang ya Ya, sekelompok oligarki kecil ya. oligarki itu sekelompok kecil orang kemudian misalnya dia didukung oleh ya para media dan orang kaya ya didukung misalnya oleh pihak-pihak lembaga negara tertentu itu justru sebenarnya menjadi problem besar itu. Jadi itu yang kita katakan tadi sebenarnya seringkali kalau di Indonesia saya pikir ada juga dominasi itu karena akhirnya banyak sekali media itu selalu dikatakan tidak ada media yang membicarakan tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat. Tapi Ya. ada, Prof, TikTok. Ya, itu Justru ya akhirnya kan ya, ya dengan itu artinya luas bukan ya kan? bukan dari Indonesia Betul, ya. betul, iya. Kita dari Indonesia. Kalau dari luar kan kita bisa lihat TikTok apa segala macam. Dan kemarin kalau tidak ada saya baru tadi pagi lihat ada misalnya wartawan dari luar negeri itu ya, luar negeri itu sebenarnya meminta wawancara dengan Anies Baswedan. Ya, jadi selama ini kan mereka rupanya juga menjadi perhatian dari wartawan media luar negeri betul. dunia tentang permasalahan pemilu di Indonesia. Betul. Dan kemudian mereka meminta sebenarnya katanya itu saya dengar ya itu dari semua calon presiden yang 3 itu tapi mungkin saja yang bersedia itu memang Anies Baswedan. Dan itu sebenarnya hal yang sangat bagus ya bukan hanya untuk Indonesia tapi dunia. Untuk bisa misalnya mereka melihat dan saya pikir juga hari ini akan banyak sekali misalnya wartawan dari asing yang ikut nanti meliput tentang ya apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Ya, dunia ini memang kita katakan kecil ya. Jadi dalam pengertian memang kita tidak transparan dan kita kan kita tidak mungkin mencoba menutup diri ya. Ya, jadi akhirnya kalaupun kita tutup lama-lama akan terbuka juga. Ya. Jadi ada hal yang tidak bisa ditutupi selama-lama katanya itu ada menutupi matahari, bulan dan apalagi. Jadi itu akan dengan sendirinya akan muncul, pasti akan muncul pada waktunya. Pada waktunya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.